Nama saya Bapak Sutrisno yang punya pimpinan Jaranan Turonggo Budoyo. Asal usulnya Jaranan Turonggo Budoyo itu saya yang bikin nama. Jadi sesuai dengan nama saya juga. Ya kalau dinamakan Turonggo Trisno Setyo Budoyo. Turonggo itu jaran, Trisno Nresnani, kebudayaan. Sebagai pemecut ataupun bopo bisa dibilang itu. Kalau dulu saya tidak boleh izin masa sebenarnya, tapi di selangnya waktu saya alhamdulillah boleh diizinin sama Kalau semua bisa ngalamin mas, kalau saya pribadi pernah, saya cuman luka-luka ringan saja, tidak sampai parah. Kalau saya orang-orang yang seperti itu saya enggak sudah biarin. Jadi yang penting saya orang seniman, saya orang budaya, ingin melestarikan. Apapun alasannya saya enggak peduli. Kalau saya sih kalau mandang seperti itu sih biasa sih mas ya. Kalau yang nggak seneng ya, kalau intinya saya yes monggo, tapi kalau saya sendiri jangan sampai mas kayak gitu. Ini kita ini semua satu bangsa, satu negara ini kalau bisa guyup rukun sama nguring-nguring kebudayaan Jawa di Indonesia ini mas. Kalau saya enggak pernah mengajak. Jadi anak-anak itu yang ikut sendiri. Ya sebetulnya kalau mau, ya kalau saya inginnya saya ajak. Iyalah kalau dia mau, kalau tidak mau kan maksa kan. Jadi orang seni itu harus mempunyai jiwanya dari dirinya sendiri, bukan untuk dipaksa.
kok yo eling dek semono ompret kantil menclon ning witing pari tansah kumantil ana jarone ati. Waktu itu dulu itu saya mengajak anak-anak sini. Jadi anak muda-muda ini ya masih kecil kan, masih SD, mulai kelas 5 sampai kelas 6 dulu. Nah di sini itu kan waktu itu kan rawan di sini. Jadi anak-anak muda itu senangannya kan kumpul-kumpul, gitar-gitaran, minum-minum, mabuk-mabukan seperti itu. Kan saya mempunyai jiwa seperti itu kan, anak-anak sini kalau bisa gerakan seperti itu. Ya saya arahkan ke seni. Memang jiwa saya ini bisa saya dari seni. Kalau mau saya ajak ke seni, kalau mau nggak mau ya nggak apa-apa. Waktu itu ya ada anak-anak, ada yang mau, ada 16 anak yang ikut latihan. Terus waktu itu ada yang komplain, ya mungkin ada yang anak-anak itu ditakut-takuti sama orang. Kamu jangan ikut jaranan. Katanya anaknya itu gini, ada apa? Jaranan itu setan, ada demit. Nanti kalau kamu kesurupan, kamu tidak bisa sembuh, kamu jadi gila. Seperti itu. Jadi anaknya itu sudah takut. Akhirnya ya enggak mau ikut. Ya udah, enggak apa-apa. Semoga kedepannya lebih maju, lebih banyak berkembang ke anak didik kita nanti, biar bisa sama-sama kita berlatih dan semangat intinya Mas. Yang akan datang jaranan ini ya bukan jaranan saya sendiri. Kalau bisa seni dan budaya seluruh Indonesia, kalau bisa apalagi pemerintah bisa merespon. Jadi harus diuri-uri seni dan budaya. Otomatis anak-anak muda kalau bisa harus bisa mempunyai jiwa melestarikan seni dan budaya Indonesia ini. Saya bergabung di dunia pewayang ini udah semenjak kelas 1 SD, berarti 13 tahun yang lalu. Yang buat saya tertarik itu apa ya, mungkin hobi atau suka aja, kayak ada ketertarikan dengan wayang gitu. Nggak ada pemaksaan sih, jadi kayak lebih ke arah lebih aware sama suka aja. Kalau perannya di sini tuh ada beberapa ya, kadang itu dalang, kadang itu main karawitan gitu. Jadi kayak jadi harus bisa semua lah.
sulukan, dari keprak, dodokan, banyak. Awalnya sempat nolak karena dikira cuma main-main doang, nggak ngasilin apa-apa. Terus lama-lama dilihat bisa jadi jalur prestasi buat masuk sekolah SMP, SMA. Saya sih tipe yang ini ya, apa yang medium gitu loh. Jadi kayak kalau ngajar itu ya bisa, cuma nggak jago-jago banget gitu loh. Jadi kayak middle lah, di tengah-tengah gitu. Kalau sendiri bisa, ngajar juga bisa, cuma nggak yang jago-jago banget gitu. Suka dukanya itu apa ya? Kalau sukanya jelas kita itu melestarikan budaya kita ya. Terus sukanya yang kedua itu mungkin ada pride tersendiri ya dari kita, karena kan apa ya, kayak langka gitu loh kalau kita bisa dalang di era modern atau era milenial seperti ini gitu kan. Terus yang terakhir mungkin apa ya, sukanya itu ya nambah relasi pertemanan gitu. Jadi relasi pertemanan mulai, kalau dalang kan ada yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, jadi kayak banyak gitu kan pertemanannya. Terus kalau dukanya kalau sedang apa ya, proses atau latihan itu lama banget sih. Terus harus telaten itu kayak tekun gitu kan ya, lama berprosesnya gitu. Terus harus mau belajar terus, nggak boleh gampang puas. Misalnya kalau ikut festival udah menang kayak, wih aku wis jago gitu, nggak boleh. Jadi kayak harus terus belajar gitu, nggak ada namanya kayak udah pro senior, nggak ada. Jadi kayak semua sama belajar gitu di sini. Terus yang terakhir apa ya, kalau misalnya di teman-teman gitu kan, kayak mungkin image-nya itu kayak, wih wayang itu apa, kayak kuno gitu mungkin image-nya. Tapi kita sendiri yang harus bisa membangun image itu, kayak ya wayang itu masih seru, masih bisa untuk sekarang gitu, masih harus dilestarikan gitu. Suka dukanya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kalau sukanya tuh banyak temen, misal dari Solo, Jogja, Mojokerto, dan lain-lain. Saya menantang banget karena dari zaman keraton-keraton zaman dulu buat wayang itu susah banget. Dari keraton Solo membuat bentuk wayang dari tahun ke tahun tuh susah banget. Banyak juga warga asing yang mempelajari budaya kitanya malah ngeremehin. Tanggapan saya ya, tanggapan kakak kalau misalnya mendengar seperti itu apa ya, banyak orang atau banyak warga luar negeri yang berbondong-bondong untuk belajar budaya kita, budaya gamelan, budaya wayang, tetapi mereka sendiri atau bangsa kita sendiri itu lebih cenderung ke arah apa sih, mengacuhkan gitu loh. Nah, harusnya kita itu harus bisa mengawarekan atau membuka opini mereka atau membuka wawasan mereka, harus mau dan juga harus peduli gitu loh terhadap budayanya mereka gitu. Ya harusnya kalau menurut pendapat kakak ya harus dibenarkan lah. Kalau seperti itu, kakak juga pernah ketemu gitu loh temen lo, kan kayak bahasa Jawa ya, kan apa sih main wayang kayak kuno ini gitu kan. Loh, terus aku bilang, loh emang kalau misalnya budaya ini nggak ada yang resna, terus gimana, mau buang gitu aja, kayak kan kasihan gitu loh. Ini kan budaya udah sebelum kita lahir itu udah ada kan, bahkan budaya wayang gamelan itu sudah ada semenjak Wali Songo gitu kan, untuk menyebarkan agama Islam dan lain-lain gitu kan, sedikit sejarahnya. Lah, kalau bukan kita yang melestarikan, kalau kalian nggak mau siapa lagi? Lah, budaya ini kan mau mati. Terus kalau mau mati, nanti penerusnya
terus anak cucu kita gimana? Bakal nggak tahu kan budaya wayang dan gamelan gitu. Jadi menurut kakak kalau misalnya ada yang berpendapat seperti itu, kita sebagai remaja yang baik, yang aware terhadap budaya, ya harus bisa meluruskan seperti itu. Harapannya Mas untuk Sanggar Baladewa selanjutnya semoga lebih bisa maju, terus lebih banyak peminatnya, lebih bisa mendapatkan apa ya, kayak trofi-trofi di ajang festival-festival supaya mengangkat nama Surabaya yang notabene bukan kota seni, bisa dilirik dan bisa menjadi bibit-bibit pemuncul bibit-bibit wayang dan gamelan yang bisa dilirik satu Indonesia, bahkan mungkin satu dunia gitu. Sanggar ini awal kita mulai dibuka tanggal 23 Mei 2014. Prastika itu nama dari kedua anak saya. Tadi yang satu namanya Prasasti, yang satunya namanya Tika. Jadi digandeng jadi Prastika. Sebenarnya tidak ada kiat-kiat khusus karena sebagian besar murid-murid ini adalah murid-murid pelatih di sekolah. Terus mereka menginginkan agar berlatih menari lebih intensif, akhirnya kita membuatlah sanggar ini. Dan mereka akhirnya bisa datang ke sini, terus membawa teman-temannya, dan karena lokasinya juga pas, jadi banyak yang lewat-lewat gitu, begitu ada kegiatan menari, dia masuk. Dan juga lewat medsos juga. Mulai dari lomba-lomba yang tingkat EO kecil sampai ke daerahan, ke kota Surabaya, bahkan di masa pandemi kemarin anak-anak mendapatkan juara 2 nasional yang diselenggarakan oleh salah satu kampus di Semarang. Awalnya sih rekomendasi dari mama ya. Sebenarnya dulu tuh sukanya kayak alat musik gitu-gitu. Tapi setelah ikut-ikut di sanggar ini ya jadi suka gitu aja, ketemu banyak orang, seneng. Kalau pede sih sebenarnya ya pede-pede nggak pede gitu ya. Tapi kalau misalnya dibiasain, terus dibawa santai, dibawa enjoy gitu ya bisa. Setiap anak karakternya berbeda-beda dan mereka yang ikut di Sanggar Tari Prastika ini rata-rata tidak semuanya bisa menari. Ada yang baru memulai untuk belajar menari. Jadi suka dukanya ya kita harus memahami bagaimana karakter mereka masing-masing. Kalau sukanya ya bisa dapat banyak orang, dikenal banyak orang, terus bisa dapat prestasi juga. Kalau dukanya ya kayak capek, itu kan resiko ya kalau capek ya kayak gitu. Tapi capeknya itu membawakan hasil gitu. Harapan saya sih bisa dikenal banyak orang lebih ya, bisa
mungkin ke mancanegara gitu-gitu, atau banyak yang ikut juga. Ya, semoga aja semakin banyak peminatnya, semakin banyak yang belajar, sehingga kesenian tari tradisi ini tidak punah dimakan oleh zaman. Ya sebenarnya mengalir saja, karena tidak mungkin kita akan membendung budaya-budaya dari luar dan kesukaan anak-anak. Tetapi yang jelas mereka yang menyukai seni tradisi, dia akan lebih merasa memiliki budayanya sendiri. Oke.